Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar melukis bayangan pada lensa cembung. Ya, lensa cembung. Nah, seperti ini ya lensa cembungnya ya teman-teman. Saya akan tunjukkan seperti ini, hanya dia silinder. Nanti kita akan lihat sinar istimewanya saja ya. Oke. Untuk melukiskan bayangan, kita harus tahu sinar istimewa nih teman-teman. Nah, sinar istimewa itu seperti ini. Sifat sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa kita dapatkan dari mana? Kita lihat nih teman-teman. Nah, saya punya 3 sinar istimewa seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian lensa cembung saya taruh di sini. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih. Di sini ada sinar, ada fokus. Ada fokus ya. Nah, fokus ini sama dengan fokus di sini nih teman-teman. Nah, yang dimaksud sinar datang sejajar. Sinar datang sejajar yang ini, sinar datang sejajar sama dengan yang ini. Nah, ini sinar datang sejajar ya, yang ini. Sinar datang sejajar sumbu utamanya yang ini, dia akan dibiaskan melewati fokus. Ya, ini. Jadi seperti ini ya, menuju ke fokus atau dibiaskan melewati fokus. Kalau sinar yang melewati fokus, dia dibiaskan sejajar sumbu utama. Kalau sinar yang melewati pusat lensa, dia tidak dibiaskan. Pusat lensa yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ya, yang seperti ini. Nah, gini. Ya, oke ya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara melukis bayangan. Ya, melukis bayangan. Oke, teman-teman. Perhatikan di sini ya. Baik. Nah, saya sudah punya gambar seperti ini teman-teman. Nah, di rumah, teman-teman di rumah bisa perhatikan ada gambar seperti ini. Benda yang pertama, benda berada di lebih besar dari fokus, lebih besar dari fokus ya. Kita menggambarkan bayangannya selalu dari puncak benda, ya, selalu dari puncak benda gini. Nah, kita mencoba sinar datang sejajar, dia dibiaskan melewati fokus gini ya. Nah, jangan lupa panahnya, ada perpanjangannya. Nah, perpanjangan sinar bias. Kemudian sinar datang yang melewati pusat lensa ini, dia tidak dibiaskan. Nah, gini. Sehingga kalian akan mendapatkan titik bias di sini, titik potong sinar bias. Nah, maka bayangannya berada di sini, teman-teman. Oke ya. Selanjutnya, kalau benda berada tepat di 2 fokus, di sini istilahnya 2 fokus. Karena apa? Fokus yang ini, nah yang ini dengan yang belakang itu sebenarnya beda ya, teman-teman. Ini kebetulan saya anggap sama. Maka di sini istilahnya 2 fokus, bukan jari-jari lagi. Nah, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama, dia dibiaskan melewati fokus. Sinar yang melewati pusat lensa, dia tidak dibiaskan begini. Nah, gini. Maka bayangannya di sini nih, teman-teman. Nah, gini ya, ini saya akan pindah ke sini. Nah, jadi kalau bendanya tepat di 2 fokus, bayangannya ya tepat di 2 fokus. Kemudian jangan lupa panahnya. Nah, begini. Sinar yang menuju ke lensa, dia akan dibiaskan sejajar melewati fokus ini ya. Kemudian selanjutnya kalau dia melewati pusat lensa, dia tidak akan dibiaskan begini. Nah, maka titik potongnya di belakang. Maka terdapat bayangannya di sini. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan benda yang berada di depan lensa, bayangannya pasti akan di belakang lensa kalau dia lebih besar dari fokus. Ya, begini. Maka sifatnya selalu nyata terbalik. Nah, selalu nyata dan terbalik. Ya, perhatikan nih, bayangannya selalu terbalik. Diperbesar apa diperkecil, dilihat-lihat jaraknya saja teman-teman, atau ukurannya. Ukuran ini dibandingkan bendanya lebih kecil, berarti diperkecil. Ukuran
bayangan dengan bendanya sama, berarti sama besar, dan seterusnya ya. Oke, atau tinggal dilihat jaraknya. Jarak bayangannya lebih besar dibandingkan jarak benda, pasti sifatnya diperbesar. Oke, selanjutnya kalau benda berada tepat di fokus. Kalau benda tepat di fokus, nah seperti ini. Jadi sinar datang sejajar, dia dibiaskan melewati fokus ini ya. Nah kemudian kalau sinar yang melewati pusat lensa, dia tidak dibiaskan. Nah gini. Kalau teman-teman gambarnya tepat menggunakan skala yang benar, di sini tidak akan pernah ketemu nih teman-teman. Kalau ini kita perpanjang ke sini, dia juga tidak akan pernah ketemu sinar biasnya ini. Nah, maka sini bayangannya adalah tak terhingga, tak hingga, atau tidak ada bayangan, tidak ada bayangan, ya tidak terbentuk bayangan. Oke ya, hanya kalau bendanya tepat di fokus. Nah sekarang kalau bendanya berada di antara fokus dengan lensa, sinar datang sejajar, sumbu utama dia dibiaskan melewati fokus ini ya teman-teman, sama. Kemudian panahnya jangan lupa. Nah gini. Kemudian sinar yang menuju pusat lensa dia tidak dibiaskan. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, kesini terus dia tidak akan ketemu titik potong ya. Maka kita pakai perpanjangan sinar bias ini teman-teman, perpanjangan sinar bias. Nah gini, ini kan kalau ini pembiasannya di sini perpanjang ke belakang, maka bayangannya ada di sini. Nah kalau bayangan itu berada di satu tempat dengan bendanya, di sebelah kiri lensa atau semua di sebelah kanan lensa, tergantung gambarnya, maka sifat bayangannya adalah maya. Kalau maya selalu tegak. Nah gitu. Nah kalau ini berarti diperbesar. Jadi cuma ada satu sifat ini kalau bendanya di antara fokus dengan lensa teman-teman. Oke ya. Itu saja gambaran untuk melukis bayangan. Semoga kalian semua bisa mempraktekannya di rumah. Sukses buat kalian semua.